Halo Sobat Fitness, Coach Uyab di sini. Kali ini aku mau bahas tentang tips dan triks diet yang mungkin sebenarnya kalian pernah cari-cari atau kalian iseng nyari di Google atau di YouTube tentang diet yang berhasil, diet yang efektif tuh kayak gimana sih? Di sini aku mau bahas ada 6 yang mestinya dan harus kalian jalanin. Aku mau bahas sedikit tentang diet ya. Diet itu tuh nggak selalu semerta-merta buat aku harus ngurangin makan nih. Karena aku kasih juga ilustrasi kayak gini deh. Ketika orang itu dia mengidap penyakit obesitas atau orang yang sangat overweight, terus mereka konsultasi ke dokter, dokternya udah ngobrol-ngobrol, terus ngasih prescription, ngasih resep, dokternya itu nggak serta-merta bapak harus ngurangin makan loh, dia nggak ngomong kayak gitu loh, tapi dokternya lebih kenyaranin bapak harus ngejaga makannya, ngubah pola makannya supaya mungkin apa yang dia udah alami selama ini, apa yang dia udah jalani selama ini itu tidak sehat, dan dokternya bakal nyaranin coba diubah pola makannya. Itu ilustrasi yang pertama. Nah, buat ilustrasi yang kedua, orang yang underweight atau yang berat badannya di bawah BMI, kalau mereka ngomongin diet, kan mereka nggak ngurangin makan. Kalau orang yang udah underweight terus disuruh ngurangin makan, ya tambah habis dong badannya. Jadi dietnya mereka buat yang naikin berat badannya, sehingga orang-orang tipikal kayak gini harus mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori supaya berat badannya naik. Nah, buat ilustrasi yang ketiga, kalau orang itu dia nggak underweight, dia nggak overweight, atau dia sudah ideal, terus mereka ngomongin diet, kan dietnya mereka nggak buat naikin berat badan atau nurunin berat badan, tapi lebih ke ngejaga tetap biar berat badannya tetap ada di sana. Nah, kita di sini mau bahas tentang diet yang sebenarnya cocok buat kalian itu apa, biar kalian itu nggak salah kaprah, biar kalian itu nggak ngomongin kalau diet itu tuh aku harus ngurangin makan, nggak kayak gitu. Ini ada 6 tips dan trik yang harus kalian tahu. Tips yang pertama, kalian nggak punya target yang spesifik. Target yang spesifik itu kayak gini ya, ketika kalian itu sempat ngeluh sama diri kalian sendiri, aduh aku agak gendutan nih, aku pingin kurus, itu tuh nggak spesifik loh. Karena kalau kalian itu masang target yang spesifik, kalian buat ngejalin proses itu kalian malah jadi bingung sendiri. Aku kasih target kayak gini deh, kalau itu contoh yang tadi ya, bedakan sama yang kayak gini, aku menurunin berat badan 4 kilo ya, jadi kalian bedakan sama yang tadi. Kalau yang sekarang ini kalian lebih punya target yang spesifik, kalian harus turun berat badan 4 kilo. Yang bisa kalian lakukan juga lain, contohnya itu kalian sebut role model deh. Kalian kalau misalnya cewek pingin punya badan kayak Jisoo Blackpink, atau kalau cowok-cowok pingin punya badan yang kayak di iklan Camland gitu, yang kayak di iklan susu yang ada di TV gitulah. Seenggaknya itu kalau kalian punya target yang spesifik, kalian jadi tahu sebenarnya kalian tuh harus ngapain gitu loh. Kalau kalian punya si target yang ngambang, ya kalian juga mau ngejalan proses juga nggak tahu kan kudu ngapain. Tips yang kedua, yang ini pasti dikasih tahu sama semua fitness influencer, semua dokter, semua nutrisionis, semua personal trainer, semua expert di bidangnya. Kalian harus bisa ngitung kalori masuk kalian. Kalau kalian datang ke fitness center atau tempat gym gitu terus ngobrol sama trainer itu di sana udah pada apal. Oh, sehari aku harus masuk 2000 kalori, sehari aku harus masuk 1800 kalori. Kalau kalian nggak paham tentang kalori-kalori ini, kalian itu bakal susah banget buat ngejalanin diet kalian. Ingat ya, diet bukan selalu buat nurunin berat badan loh. Orang yang sudah paham tentang apa itu kalori masuk, apa itu kalori keluar, dia nggak selalu terus-terusan nge-track apa yang mereka makan loh. Jadi tiap makan harus dicatat. Mungkin awal-awal kayak gitu, tapi kalau misalnya udah hafal, ya udah pakai feeling aja. Jadi kita tahu nih satu piring itu ada berapa kalori, umumnya 600 kalori. Jadi kalau mau tetap maintain, kalau mau makan 1800 tuh harus segimana, kalau mau makan 2500 tuh kayak gimana. Buat kalian yang masih kesulitan nyoba ngurangin dari kalori, rekomendasi dari diet yang kalau misalnya kalian misal di apps gitu, coba deh nggak usah buat ngikutin apa dari appsnya, kalian coba dihitung seperti biasa aja dulu, nggak usah dikurangin, dicoba dulu dihitungnya hari ini makan apa, sarapan apa, nyemil apa, itu dimasukin semua, nggak usah dikurangin, coba dibiasain aja dulu. Karena mungkin awal-awal terasa berat ya, tapi kalau misalnya udah ngejalanin, ya itu bakal jadi aktivitas sehari-hari kalian nggak perlu pakai apps lagi. Yang ketiga, kalian pesan catering food. Ini sebenarnya cenderung agak menyusahkan kalian sih. Kalau misalnya kalian itu pesan catering food ya, kan biasanya catering food itu tuh mereka healthy ya, isinya nasi merah, terus ada sayuran sehat-sehat, terus dagingnya juga yang rendah lemak, pokoknya kayak gitulah. Sehari itu kalau nggak salah rata-rata satu porsi buat healthy catering food ini harganya 50.000. Orang tuh kecenderungannya kayak gini loh, ketika dia itu udah mesen catering food,
dia ngerasa, oh aku udah makan sehat hari ini. Kan kalian makannya buat 1 kali doang, kalian rata-rata sehari makan sampai 3 kali kan. Kalian makan siang itu healthy food, tapi pas sarapan sama makan malamnya enggak healthy food. Ya, jadi apa bedanya kalau kalian sama makan sehari-hari? Nah, instead daripada kalian itu mesen catering food, kalian coba belajar masak sendiri dan masak sendiri itu sebenarnya nggak susah loh. Mungkin orang itu malasnya ke dapur kayak ngobok-ngobok bumbu itu apa, mereka nggak tahu apa itu garam, merica, kemiri, kunyit, pala, pokoknya rempah-rempah ada di dapur. Tapi coba deh, masak sederhana aja dulu. Kuncinya masak di dapur itu, kalau kalian masukin garam sama merica, itu udah bisa jadi makanan enak loh. Aku pernah bikin di video sebelumnya tentang bikin apa ya resep itu ya. Kalian bisa cek di video yang ini. Di situ aku ajarin gimana caranya masak yang enak tapi nggak ribet-ribet amat. Dan lagi kalau misalnya kalian itu masak sendiri ya, mungkin awal-awal itu terasa berat dan makannya nggak enak. Ya itu ibarat kalau kayak orang anak SMA yang masuk ke lab ya kan, mereka masuk ke lab kimia terus coba alat, nggak serta-merta mereka sekali praktek langsung jadi. Ya, kalau itu mungkin emang jenius, mereka udah belajar emang udah pintar. Tapi coba deh ngulik-ngulik di dapur, kalian coba-coba ini kompor buat apa, ini alat buat apa, panci itu buat apa, penggorengan itu buat apa. Seenggaknya kalian coba-coba dulu biar terbiasa sama di dapur itu apa. Gagal sekali nggak apa-apa karena itu adalah step pertama buat ke langkah selanjutnya. Coba aja dulu. Yang keempat adalah kalian nggak mau olahraga. Ini sebenarnya aku bakal agak gimana ya, greget ya sama orang kayak gini tuh ya. Sebenarnya orang itu bisa kok dia turun berat badan atau naik berat badan tanpa olahraga. Tapi jadinya kayak gini. Ketika kalian itu nggak olahraga dan maksudnya aktivitas kalian itu terutama orang yang kerja kantoran ya, duduk di depan komputer, duduk lama, kalian itu melambatkan kinerja metabolisme kalian. Orang itu ketika dia nggak olahraga tapi coba diet, mereka bisa kok turun berat badan, bisa sampai 4 kilo juga. Tapi yang terjadi adalah kalian bakal pucat, kalian bakal lemas, kalian bakal cepet capek. Kalian udah ngurangin makan kan, terus nggak olahraga, itu ibarat kayak gini deh. Kalian itu masukin bensinnya sedikit, terus mobilnya tuh nggak dipakai. Kenapa nggak kayak gini aja? Kalian tetap makan kayak biasa, aktivitas kayak biasa, terus ditambah sama olahraga. Olahraga itu nggak selalu seperti-merta kalian datang ke gym loh. Olahraga itu bebas, yang penting kalian suka ngelakuinnya. Kalian bisa jogging, kalian bisa main sepedaan, kalian bisa ngelakuin home workout. Di YouTube tuh ada ribuan channel, ada ribuan video buat ngejelasin home workout kayak gimana. Ada yang pakai dumbbell, ada yang full body workout, ada yang nggak pakai equipment. Kalian tinggal mau ngelakuin aja apa enggak. Karena kalau misalnya kalian lihat-lihat sama dibandingin sama anak SMA pada umumnya ya, kan pada lagi masa remaja itu metabolisme kita tuh lagi tinggi-tingginya ya, lagi aktif-aktifnya. Orang itu cenderung sulit gemuk ketika dia masih remaja dibandingkan sama orang yang sudah adult atau orang yang udah dewasa. Karena pas ketika orang itu dewasa, metabolisme itu cenderung melambat. Nah, supaya metabolismenya itu naik, ya harus dipaksa sama olahraga dong. Terserah tadi aku mau bilang yang olahraga yang kalian suka, mau gym, mau lari, mau sepedaan. Tapi bagus memang gym sih, angkat beban di gym. Karena nanti itu bakal kayak gini deh, ketika orang itu dia mau ngomongin diet terus yang turun berat badan, kan bakal ada 2 pilihan sebenarnya. Kalian itu mau turun berat badan secara nominal atau mau ngencengin badan sih? Karena ini sebenarnya 2 hal yang berbeda. Ketika kalian itu berat badannya turun, belum tentu loh badan kalian kenceng. Kalian bisa turun berat badan tapi lemas, pucat, kan nggak pinginnya kayak gitu juga kan pinginnya sih orang-orang pada umumnya itu mereka turun berat badan sambil badannya kenceng. Nah, supaya bisa kenceng ini ya kalian harus olahraga. Poin yang kelima, kalian itu nggak sabaran. Orang diet itu nggak bisa, mereka sehari diet besok itu langsung kurus, nggak bisa kayak gitu. Bahkan mereka seminggu kayak gitu tuh nggak bisa. Paling nggak coba itu dijalanin sebagai aktivitas deh, sebagai rutinitas. Kalian coba dulu 3 minggu, nggak usah muluk-muluk deh, nggak usah seminggu kalian dia turun 1 kilo, nggak bisa kayak gitu. Kalian enjoy prosesnya dulu, dicoba dulu. Aku selalu bilang kayak gini, ketika orang itu dia beli iPhone yang harganya 20 juta, mereka dapat barangnya, tapi kalau badan nggak bisa kayak gitu. Itu ada prosesnya, ada step-stepnya. Nanti kalau misalnya kalian udah dapat prosesnya, kalian udah ngejalaninnya, terus kalian dapat hasilnya, ya maka kalian sendiri kok. Yang keenam, sebenarnya udah sih cukup sampai 5 aja. 6, 7, 8, 9, 10 itu alasan-alasan kalian aja yang nggak mau coba buat diet. Nah, jadi daripada nonton video ini sampai beres, terus isinya juga kalian cari-cari alasan, kalian coba start mulai sekarang.
Like video ini kalau suka, dislike kalau kalian nggak suka sama video ini. See you in another time.